Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, selamat malam saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Sebelum kita istirahat tidur Bapak Ibu Saudaraku, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih setiamu, pertolongan dan perlindunganmu Tuhan. Hingga kami ada oleh karena cinta Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, urapilah hati kami, supaya kami dapat menerima dan mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 4 saudara. Mazmur 23 ayat 4 demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gembala selalu berada di antara domba, saudara. Gembala selalu berada di antara domba. Gembala tidak pernah meninggalkan dombanya sendiri. Gembala selalu berada bersama domba-dombanya. Saudara, ada kalanya gembala berjalan di depan para domba. Tetapi kadang-kadang gembala juga berada di belakang domba. Mengapa gembala berjalan di belakang domba? Saudara, jika gembala berjalan di depan para domba, maka situasinya akan aman dan nyaman. Gembalalah yang memimpin perjalanan. Domba tidak akan tersesat atau salah jalan, saudara. Bahkan jika ada musuh yang menghadang di depan, maka gembalalah yang pertama kali menghadapi rintangan itu. Tetapi jika sebaliknya gembala yang berjalan di belakang, bukankah itu merupakan ancaman? Siapa yang akan memandu perjalanan para domba? Siapa yang akan menghalau serangan musuh? Gembala sengaja berjalan di belakang. Tujuannya, saudara, untuk membiarkan domba memiliki keinginan sendiri untuk mengambil jalan. Yang luruskah? Ke kanan atau ke kiri kah? Gembala perlu melatih domba-dombanya untuk belajar mengambil keputusan. Gembala ingin melihat apakah domba mengambil keputusan menurut kata hatinya sendiri, atau selalu berdasarkan petunjuk dari gembala yang selama ini memimpin perjalanan, memimpin berjalan di depan. Saudara dikasihi Tuhan, gembala juga bisa berada di tengah-tengah domba, saudara. Gembala juga bisa berada di tengah-tengah domba, bahkan suatu saat gembala bisa berada di tengah-tengah domba-dombanya. Bergaul dengan mereka, gembala ingin memberikan kehangatan kepada domba-dombanya. Gembala ingin menyatakan bahwa ia bersama domba-dombanya. Gembala tidak membiarkan dombanya merasa sendirian tanpa kehadiran sang gembala. Gembala ingin memperhatikan, memperlihatkan kepada para dombanya di manakah sang gembala agung dalam kehidupan keseharian, saudara. Di manakah sang gembala agung dalam hidup kita? Pertanyaan yang perlu direnungkan, saudara. Di mana posisi sang gembala agung dalam kehidupan saudara?
Dia berada di depan, di belakang atau di tengah-tengah pergumulan Anda. Anda tentu bisa menjawabnya, saudaraku. Jangan pernah khawatir jika Sang Gembala Agung berjalan di belakang. Jangan hanya menuntut Sang Gembala Agung selalu berjalan di depan. Bukankah jika Anda mengundang Dia hadir dalam hidup Anda, Dia akan selalu berada di tengah-tengah perjalanan hidup saudara. Jadikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh nyata menjadi gembala hidup saudara. Hidup Anda menjadi aman dan nyaman bersama Sang Gembala. Puji Tuhan, saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Sungguh besar kasih setia-Mu, pertolongan perlindungan-Mu Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami, yang mengarahkan kehidupan kami supaya kami tidak bimbang, tidak khawatir. Kadangkala Tuhan berada di depan, di belakang dan di tengah, supaya kami Tuhan tidak berpikiran hal yang tidak baik tentang Tuhan. Tetapi karena Tuhan punya cara, Tuhan punya cara untuk mendidik kami sebagai domba-domba Tuhan. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami seluruh umat-umat-Mu dalam pantauan kasih-Mu. Mata-Mu Tuhan menjelajah ke seluruh dunia, memperhatikan setiap umat-umat-Mu, setiap domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat malam hari ini, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jaga tutup bungkus dengan kuat-kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau taruh hati semakin hari semakin berkenan kepadamu. Bagi setiap kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Lindungi Tuhan dalam istirahat tidur kami. Dan besok pagi kami bangun dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan yang sakit. Pulihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara, dikasih Tuhan. Selamat beristirahat, selamat tidur, dan mendengarkan musik-musik pengantar tidur, saudara. Berjumpa kembali kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.